Halo teman-teman, dengan Tasya di sini. Saya udah lama banget ya nggak update video YouTube. Soalnya kemarin-kemarin itu saya sempat apa lagi sibuk buat renovasi apartemen saya juga. Ini yang renovasi adik saya. Jadi kalau misalnya tidak keberatan, tolong di follow. Nanti saya masukin di deskripsi ya untuk Instagramnya. Jadi kalau yang mau renov apartemen, mau renov rumah, ya bisa hubungin adik saya gitu. Sangat disarankan. Terus habis itu kemarin itu saya jadinya kan kemarin tuh ada yang sempat nanya gitu di komen tentang saham saya gimana, saya masih pakai margin atau enggak gitu. Jadi sebenarnya kan pakai margin itu membuat keuntungan dan kerugian tuh berkali-kali lipat kan. Jadi sebenarnya sebelumnya itu saya pernah 2 minggu untung 40% dari total portofolio saya. Tapi kemarin tuh saya sempat rugi sampai 80% lebih lah dari portofolio saya gitu, karena kan untung ruginya kayak dikali 4 gitu. Jadi emang kerugiannya banyak banget lah gitu. Tapi saya sih nggak masalah ya, maksudnya saya kan udah tahu resikonya, dan saya emang tipenya yang lumayan high risk gitu, ya lumayan tinggi lah risk tolerance saya gitu. Jadi minus 80% lebih itu saya masih bisa makan. Ya kalau tidur pun agak stres sedikit lah beberapa hari, habis itu saya biasa lagi aja. Sekarang sih posisinya lagi rugi sekitar 40% dari portofolio, tapi cepet gitu loh membaiknya, kan turun naiknya tuh cepet banget, karena kan semua totalnya itu misalnya kayak untung, misalnya naik 5%, itu bisa di portofolio. Jadi sahamnya misalnya naik 5% nih, di portofolio saya itu efeknya tuh bisa sampai kayak 20%, 25%, karena kan saya pakai marginnya lumayan tinggi gitu kan. Cuman saya tidak menyarankan orang untuk menggunakan margin gitu. Jadi saya kan maksudnya semua investasi itu tergantung sama orangnya masing-masing gitu. Jadi cocok-cocokan, nggak ada yang bener-bener. Jadi nggak ada, oh yang bener itu A, yang bener itu B, itu nggak ada. Jadi kayak custom made aja gitu. Jadi kayak cocok-cocokan gitu kan, kayak baju. Mungkin ada orang yang suka merek apa, ada yang suka merek apa, itu beda-beda kan. Kayak gitu, nggak ada yang 100% bener gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nggak setuju dengan saya punya pendekatan dalam investasi, itu bisa nonton yang lain juga. Kalau saya sih nyaranin nontonnya videonya tuh kayak Rifan Kurniawan, menurut saya dia itu sangat bagus. By the way, saya itu value investing ya teman-teman. Jadi saya itu suka investasi di saham yang menurut saya value-nya itu oke, menurut saya gitu. Jadi kayak oh ini rasionya masih oke gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nonton video-video sebelumnya itu saya tuh sering melihatnya itu dari BFPS, dari PER, terus dari ya pokoknya yang simple-simple aja gitu, nggak yang susah-susah. Terus kalau yang teknikal saya cuma lihat resistance sama support gitu. Jadi bener-bener cuman menggunakan sedikit ilmu teknikal gitu. Jadi buat entry-nya kira-kira ini entry-nya oke atau enggak, cuman kayak gitu doang. Terus kalau teman-teman ada yang follow saya di Stockbit, saya itu sempat posting saya tuh beli Adaro. Jadi saya beli Adaro jangka pendek kan, 2 minggu sampai 1 bulan. Nah itu kemarin udah untung kayak berapa belas persen, tapi saya masih hold sih. Saya mau nunggu agak naikkan dikit. Sebenarnya kalau bisa untung 25% gitu. Cuman ya saya lihat-lihat situasi juga ya. Soalnya ini emang mau mainnya cepet aja gitu. Karena kan saya masih pakai margin gitu. Jadi ini cuman ya uang cepet aja gitu. Itu saya kemarin memutuskan beli Adaro. Jadi ada juga temen saya yang saya kenal gitu nanya saya, maksudnya gimana sih kamu mutusin kenapa kamu harus beli saham yang ini, kenapa kamu harus beli saham yang itu gitu. Jadi secara ilmu kan saya sebenarnya cukup simpel ya, pakai BFPS, PER, debt to equity ratio, pokoknya gampang-gampang lah rasionya gitu. Tapi beberapa hal juga tuh saya semenjak, apalagi saya kan ini masih nganggur gitu, tapi nanti saya akan mulai bekerja lagi sih, karena saya bosan banget ya, nganggur itu ternyata sangat membosankan. Dan ya nggak apa-apa sih, kerja lagi aja gitu. Dan kemarin pas turun 85%, 80% lebih itu saya apply di tempat kerja yang sangat banyak. Jadi sekarang udah keterima, saham saya minusnya tinggal 40%, tapi saya pikir ya saya kerja dulu aja gitu. Jadi biar ada lebih kenyamanan dalam berinvestasi juga kan. Karena kan bagaimanapun juga saya masih ada pendapatan dari gaji gitu. Karena saya ada cicilan apartemen juga gitu. Jadi ya lumayan lah gitu. Terus tadi sampai mana? Oh ya, Adaro gitu. Terus kemarin tuh saya pas lagi nganggur kan saya suka nonton podcast tentang ekonomi, tentang saham, pokoknya tentang kayak gitulah. Terus ada yang kayak dari Indonesia saya banyak nonton, sama dari luar negeri juga saya nonton. Jadi kayak kalau dari US itu saya nontonnya Meet Kevin sama Graham Stephan, itu saya suka banget. Kalau yang di Indonesia tuh lumayan campur-campur ya, jadi bukan cuman ekonomi doang, jadi kayak politik gitu-gitu. Bukan politik sih, cuman kayak misalnya Deddy Kobuser gitu, dia kan suka ngundang orang, terus pembahasannya itu lumayan serius kan, tentang ekonomi, tentang politik, itu saya suka dengerin gitu juga. Terus ada yang kemarin itu siapa ya, pokoknya lumayan banyak lah itu. Sebenarnya kalau kalian sering
puter di YouTube itu suka nonton itu yang mengenai ekonomi, politik, nanti algoritmanya pokoknya muncul sering pop up itu yang berhubungan sama ekonomi politik juga gitu. Jadi menurut saya sih sangat menyarankan sih, ya jangan cuma nonton itu sih, maksudnya kayak artis-artis gitu, saya kurang tertarik juga sih sebenarnya kayak gitu. Cuman maksudnya itu bukan salah sih, maksudnya nonton aja, tapi kayak mungkin update ekonomi itu penting juga kalau mau berinvestasi kan. Jadi kayak kemarin itu yang Rusia Ukraina itu kan sempat kayak memanas lagi, yang kayak jadi yang Rusia itu nggak bisa ekspor gas, terus yang Ukraina itu nggak bisa ekspor gandum ya kalau nggak salah. Jadi begitu saya lihat berita itu, terus saya lihat saham Adaro rasionya oke, semuanya oke, terus harga call saya lihat mulai naik lagi. Terus saya pikir, oh ya saya mau berspekulasi buat beli Adaro sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Itu saya mengambil keputusan dari situ gitu. Karena gas itu kan substitusinya dari call. Jadi kalau misalnya harga gas naik, otomatis harga call pasti bakal naik gitu secara keseluruhan gitu. Terus saya lihat Adaro juga secara historical tuh Desember itu mereka biasa bagi, itu namanya kumdet itu, jadi kayak bagi dividen gitulah. Terus Januari udah terima payment dividennya itu sekitar 10% kalau dari historical. Jadi saya kayak, ini kalau saya beli pun saya nyangkut, maksudnya amit-amit rugi gitu, saya masih bisa nungguin dividennya. Jadi kayak menurut saya itu lumayan safe option lah gitu kalau menurut saya pribadi gitu. Makanya kemarin saya beli. Terus barusan saya baca ada ITMG itu mau bagi dividen kan, sekitar 9%-an ya kalau dari harga sekarang. Menurut saya sih jangan dikejar lagi, karena ITMG itu sudah lumayan mahal untuk harga sekarang menurut saya ya, tapi terserah teman-teman. Menurut saya Adaro yang masih lebih murah, tapi Adaro itu saya mau jual di sekitar 2.800, 2.900-an, karena kan saya pakai margin ya, jadi saya nggak boleh terlalu lama juga ngeholdnya, karena bunganya lumayan tinggi. Jadi bunga margin saya itu 16% per tahun, jadi kalau utangnya lebih banyak dari itu, ya bunganya sangat tinggi lah intinya. Jadi saya sangat tidak menyarankan, apalagi yang punya anak, yang tidak punya pekerjaan lain selain saham, mesti pendapatannya dari saham aja gitu, yang kalau misalnya sahamnya kenapa-napa bahaya banget, itu saya sangat tidak menganjurkan buat akun margin gitu. Jadi kayak sebenarnya kan cuman tergantung orangnya masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya kalian tidak setuju, kalian tuh bisa nonton yang video YouTube orang lain, atau enggak ya ambilnya yang positif-positifnya aja yang bisa diterapin ke diri masing-masing gitu. Jadi tidak perlu mengikuti plek-plekan dari satu orang aja gitu. Tapi meningkatkan ilmu pengetahuan di saham kayak yang lain-lain itu bagus sih, maksudnya kayak nonton-nonton aja gitu. Terus apa ya? Oh ya, jadi saham sekarang saya itu portofolio utama saya itu ada 4 saham. Jadi ada Adaro yang saya bentar lagi jual, lagi nunggu. Terus saya ada MNC. Kenapa saya beli MNC? Karena bentar lagi kan tahun politik ya. Jadi saya pikir mungkin akan ada biaya kayak promosi dan lain-lain caleg-caleg itu lebih tinggi. Soalnya saya juga lihat 5 tahun yang lalu sebelum pemilu itu saham MNC itu MNCN itu naiknya lumayan drastis gitu. Jadi saya pikir ya oke lah, saya coba beli aja. Tapi ini posisinya yang paling kecil di akun saya gitu. Jadi saya hold sampai sebelum pemilu mungkin kemungkinan. Sama itu pendiri apa pemiliknya gitu, itu dia sekarang lagi nyalek semua ya. Pokoknya kayak lucu aja sih. Sama yang resikonya sih ada isu mau merger sama BMTR. Saya tuh nggak tahu tuh harga sahamnya nanti bakal naik atau turun dengan adanya merger itu. Tapi tuh berita mergernya udah lama banget dan sampai sekarang belum terjadi. Jadi saya juga nggak tahu. Jadi ini lebih ke spekulasi, tapi karena harganya menurut saya lumayan murah, jadi saya ya tetap beli sih, walaupun porsinya yang paling kecil untuk sekarang. Terus saya tetap masih ada INKP sama Tekim. Karena menurut saya INKP sama Tekim ini potensinya masih bagus, dan harga kertas-kertas itu sampai sekarang itu masih naik terus gitu kalau yang saya lihat gitu. Jadi saya sih tetap hold dan akan jualnya mungkin INKP di sekitar 12-13 ribu mungkin. Tekim mungkin sekitar 10-11 ribu, tapi nanti saya lihat situasi lagi, karena kan sebenarnya tergantung kok. Jadi kalau saya dapat ada saham potensi yang naiknya lebih tinggi, saham murah, terus INKP Tekim saya udah lumayan tinggi, bisa aja saya juga jual itu langsung pindah gitu. Tapi saya akan berusaha update di YouTube saya gitu kalau sempat gitu. Jadi intinya kalau enggak di Stockbit saya pasti update juga sih. Jadi kalau misalnya ada yang pengen lihat saham pilihan saya, bisa follow Stockbit saya juga gitu. Ya gitu. Terima kasih teman-teman udah menonton. Nanti saya tampilin harga kertas-kertas juga ya. Kalau yang jadi kan saya kemarin tuh sempat bikin YouTube tentang akun saya yang isinya 10 juta aja ya. Tadi saya coba buka, akunnya nggak bisa kebuka, kayaknya aplikasinya lagi bermasalah deh yang BCA itu. Jadi saya nggak bisa buka buat ngeliatin
isi-isinya, tapi isi-isinya itu masih sama seperti sebelumnya, si LSIP, INKP, TEKIN, BSDE kalau nggak salah. Tapi kemarin saya sempat dapat LSIP, dapat dividen ya, tapi saya belum lihat lagi sih, jadi kayak udah lama nggak buka akun itu, jadi saya fokus ke akun utama saya, kayak gitu. Terima kasih teman-teman sudah menonton, tapi saya kemungkinan tidak akan update tiap minggu, jadi saya akan update cuman kalau misalnya ada sesuatu yang menurut saya oke buat diomongin aja gitu. Terima kasih udah menonton teman-teman, makasih. Jadi kalau yang pertama ini dia dari ini investing.com ya. Jadi Topics Pulp and Paper. Itu harganya sekarang 518,80,80. Kalau kita lihat grafiknya, jadi ini kita setting bulanan yang paling tinggi, bisa lihat di HP. Oke. Jadi ini dari tahun 2020. Itu kayaknya sempat menyentuh sekitar harga 600 ya ini. Tapi ini sekarang 518. Sepanjang tahun range-nya itu 420 sampai 520 dan hari kemarin itu rentang hariannya 500 sampai 519,85 dan sekarang itu 518. Menurut saya ini sih semakin lama semakin naik ya, saya udah perhatiin dari harganya masih lumayan turun gitu. Sama saya ngelihatin yang ini, jadi Pulp and Paper ini 321,04. Per 52 minggu range-nya itu 261 sampai 321,68 dan untuk harganya ini menurut saya sih udah lumayan tinggi banget ya. Kalau kita lihat grafiknya monthly ini udah di atas rata-rata gitu sepanjang dari 2020 kalau untuk yang grafik ini. Sama ada satu lagi ini Craft Pulp. Tapi yang Craft Pulp ini dia tuh historicalnya baru 1 tahun ya. Jadi baru 1 tahun. Jadi sebenarnya saya agak bingung sih. Maksudnya ini kenapa yang di saat yang dua grafik lain tuh naiknya lumayan, ini sebenarnya agak rendah gitu kan. Jadi saya sebenarnya nggak gitu terlalu patokan di sini. Cuma biasanya kalau naik tuh naiknya berbarengan gitu. Dan menurut saya sih kalau misalnya harganya naik tuh sama kayak harga coal sih, cuma dia bukan komoditi untuk pulp and paper. Jadi menurut saya sih untuk kedepannya masih bagus sih untuk INKP sama TEKIN. Tapi ini maksudnya cuma pendapat pribadi, bukan ajakan jual atau beli. Do your own analysis. Jadi kalian tuh analisis sendiri untuk saham-sahamnya. Jadi jangan gampang percaya sama orang sih sebenarnya kayak gitu. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.